Tuhan, malam hari ini kami mau bersukacita karena Engkau lah Tuhan dan Bapa yang begitu baik mengumpulkan kami semua Tuhan, seperti kami seperti domba-dombamu yang Engkau kumpulkan satu persatu. Engkau mengenal kami, Engkau mengenal nama kami satu persatu, memanggil kami Tuhan. Dan kami mau bersukacita karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap pribadi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Engkau mengatakan Engkau melanjutkan kasih setiamu sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dengan mengucap syukur kami akan bertemu walaupun secara online. Kami percaya Roh-Mu hadir di setiap rumah, Roh-Mu hadir di setiap tempat untuk menyatukan kami semuanya Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Kami juga akan dipuaskan dan diberkati melalui perjamuan kudus Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur walaupun di tengah keadaan pandemi COVID Tuhan, Engkau mampu untuk menyatukan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut persekutuan kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dan antusias karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, walaupun lewat Zoom, tapi tidak menghilangkan rasa terhubung kita satu dengan yang lain. Kita ini satu keluarga, kita ini satu tubuh Kristus. Kita melewati masa-masa ini bukan sendirian, kita melewati masa-masa ini bersama-sama, karena kita ini satu tubuh. Dan kita percaya kalau kita ini bersama-sama, walaupun situasinya memang nggak gampang, situasinya memang nggak mudah buat kita, tetapi kita punya kekuatan. Ada saudara-saudara yang menopang dan mendukung kita. Itu prinsip itu yang kita mau terus terapkan dalam komunitas kita ya. Kita harus punya rasa saling memiliki satu dengan yang lain, rasa sepenanggungan satu dengan yang lain. Apapun yang saudara-saudara kita alami, kita juga akan mengalaminya. Kita support mereka. Nah, hari ini kita mau mulai elevate together kita. Nah, dan hari ini agak khusus karena kita mau buat permainan. Kita mau buat icebreaker dulu supaya suasananya kita nggak cuma satu arah saja. Kita ini berfellowship sama-sama. Oke? Jadi nanti semua orang bisa terlibat dengan permainannya, dengan icebreaker-nya. Saudara bisa ikuti secara langsung ya. Dan saya harap semuanya bisa aktif. Oke? Saya serahkan yang tugas icebreaker, Januar dan Suki. Persilakan. Shalom untuk Pak Lukas dan juga Ko Kaleb dan Bapak Ibu sekalian. Jadi icebreaker-nya nanti akan saya pimpin bersama rekan saya Suki. Kami dari CGT 06. Icebreaker-nya mudah sih. Jadi nanti kita akan menebak sebuah kejadian yang akan yang terjadi di Alkitab. Jadi kita akan memperagakan sebuah gerakan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menebak. Caranya cukup lewat chat. Chat itu nanti ada kalau Bapak Ibu lihat kan ada yang di more itu ditekan, nanti ada pilihannya chat. Jadi ini nanti cepat-cepatan ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti kita akan pilih jawaban yang benar kayak gitu sih. Jadi nanti soal pertama dan kedua akan dibawakan rekan saya Suki, nanti soal ketiga dan keempat akan saya bawakan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk menebaknya cukup tekan di more. Jadi di yang sebelahnya mute itu kan ada video share, sebelahnya itu kan ada more nanti pilih yang chat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih jawabannya. Kira-kira ini kejadiannya tentang apa sih kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian bisa di-mute. Jadi nanti biar kami wajahnya yang kelihatan ya Bapak Ibu. Soalnya kalau nggak di-mute nanti suaranya Bapak Ibu yang masuk nanti biasanya gambarnya kelihatan gambarnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian ya.
Silakan Suki untuk soal pertama, Suki. Oke, teman-teman. Terus terang saya dredeg ini dilihat banyak orang walaupun via Zoom ya. Semoga pertanyaan pertama ini bisa ditebak dengan cukup mudah ya. Ini semuanya berhubungan dengan suatu kejadian ataupun yang berhubungan dengan Alkitab. Jadi tidak akan out of topic. Oke ya. Saya akan mengulang 3 kali lah ya. Saya 3 kali biar siapa tahu ada yang lemot nanti bisa terulang lagi. Nanti masalah jawaban nanti biar teman saya Bro Yanuar yang akan menyeleksi untuk pemenangnya. Oke ya. Ini yang pertama. Bentar. Oke, saya ya, siap ya. Tolong di-mute ya. Tolong di-mute untuk Bapak Ibu sekalian ya. Host tolong semua di-mute kecuali saya dan Yanuar. Oke ya. Saya ulang lagi. Kedua kali. Ya, sekali lagi. Oke, ya. Kelihatan ditebak. Ditebak, jangan ketawa. Ini kok banyak yang ketawa. Tuh, ditebak dong. Ada yang ngomong iblis. Aku makanya kudu nangis loh, Pak Lukas. Kok bisa iblis nih ya? Katanya ini ada yang diulang. Oke, tak ulang sekali lagi ya. Tak ulang sekali lagi ya. Sudah cukup jelek wajah saya. Kerasukan katanya. Oke, Boy Yanuar, apakah sudah oke? Sudah. Oke ya. Sudah disortir. Kita stop. Masih ada yang jawab ternyata, Bro Yanuar. Oke, kalau nggak ada yang jawab, akan saya lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, masih ada yang jawab ini. Waduh. Rupanya banyak yang sering baca Alkitab nih ya. Oke, stop di sini. Tidak ada yang menjawab lagi. Oke ya. Yang kedua ini lebih sulit. Tapi bagi yang paham, pasti tahu. Kemarin saya coba role play 8 kali baru bisa jawab teman-teman saya. Semoga teman ini bisa nyangkut. Ya, saya mulai ya. 3 kali memperagakan. Siap ya? Boleh mulai menjawab? Sebentar lagi akan saya praktekkan yang kedua. Saya akan mempraktekkan kedua kali lagi. Nah, saya sambil lihat kerpean, saya takut salah meraga ini. Oke. Saya lagi ya. Ini memperaga. Sebelumnya saya menyapa dulu. Pak Yusuf, halo. Halo, shalom. Ya. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Ya. Halo Pak Yusuf. Ayo, Halo. ayo nyapa dulu loh, ayo. Iya. Pak Yusuf. Shalom semua. Oke. Saya lanjut ya, mohon izin ya. Oke, silakan boleh menjawab. Bro Suki bisa diulang tadi apa kamu enggak kelihatan tadi?
Oh ya, oke. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Aduh, Cak. Mantul terus ya. Banyak yang screenshot. Silakan menjawab. Sebentar, dalam waktu 1 menit setengah, saya akan ke 3 kali untuk memperagakannya. Tanpa hening, pasti berpikir ini ya, Suki lagi ngapain. Wes, menjawab banyak ya. Oke, last. Oke ya, last ya, last. Diperhatikan secara detail. Karena setiap potongan kata-katanya menyangkut bersangkutan. Ya. Oke, saya akan menjawab. Jawab ya, jangan ditawa. Oke, ini tadi saya sudah cek jawabannya. Jadi untuk soal pertama itu ada yang betul paling cepat ya. Jadi yang nomor 1 itu untuk yang paling betul itu dari Bapak Suharso. Bapak Budi Suharso. Bapak Budi Suharso itu yang betul nomor 1, betul ya. Jadi Daniel di Gua Singa ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk soal yang nomor 2 itu yang paling betul itu adalah Master Lim. Master Lim ini Kobudi CGT 06. Jadi ini tidak ada rekayasa ya. Tidak ada kerpean ya. Jadi kita pun di CGT 06 tidak dikasih kerpean, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saya lihat ini Master Lim yang paling cepat dan jawabannya paling benar ya. Jadi Petrus menyangkal 3 kali ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu untuk soal pertama dan soal kedua ya. Jadi untuk yang soal pertama Bapak Budi, maaf kalau salah, Bapak Budi Suharso, dan yang kedua Master Lim ya, Kobudi alias Kobudi. Ini untuk soal ketiga dan keempat ini saya yang akan membawakan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Atau gini ya Yanuar, satu lagi soalnya, terus karena waktunya sudah cukup ini. Satu lagi soalnya. Oke, saya nomor 4 aja Bro Yanuar. Ya, oke. Bro, diam. Ya, silakan Suki, silakan. Loh, kamu toh. Sorry. Sorry, salah paham. Soal nomor 4 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Soal nomor 4 ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi begini ya, gerakannya ya. Ya, wes, ayo. Ayo lo, siapa itu yang dipukul, ayo. Kurang tepat, ada yang kurang tepat Bapak Ibu sekalian, ada yang kurang tepat. Terus yuk dijawab. Berapa kali tadi Bro Yanuar sudah? Sudah 3 kali Bu Suki. Sudah bisa dilihat jawabannya Bu Suki.
Itu kayaknya Oke. betul sih. Oke, menurut terawangan saya, setelah saya lihat-lihat bentar. Oke, jawabannya adalah yang benar. Musa membelah laut terberau. Oke. Jawabannya yang benar adalah lagi-lagi, bukan lagi-lagi sih. Budi Suharso Lindawati. Wih. Ini luar biasa, ini mungkin sudah menghabiskan Alkitab berulang kali, makanya hafal banget ini. Congratulations buat yang pemenang. Akan saya data, nanti bentar lagi akan saya japri gimana nanti prosedur selanjutnya. Waktu dan tempat, saya silakan ke Lukas, silakan. Oke. Shalom Pak Yusuf lagi. Senang sekali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Yusuf dan Pastor Caleb. Join sama-sama kita. Mohon maaf Pak Yusuf, dua orang tadi agak memang tidak mencerminkan keseluruhan GMS Timur, Pak. Hanya beberapa orang saja, Pak. Oke, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Silakan. Kita satukan hati, kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mari sembah Dia, sembahlah yang besar dan setia, Dia Bapa yang perkasa, Allah yang hidup dalam kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Mari agungkan Dia, puji perbuatannya, masyurkan namanya yang kudus. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan.
dan ajaib jalanmu. Pimpin Kami di setiap waktu. besar setiamu, Besar setiamu, Tuhan. agung karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus kami, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Panggil namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari kita persiapkan hati kita, haleluya. Dimuliakan, mari tinggikan Yesus, ditinggikan, Yesus Tuhan. Sungguh Kaulah Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, Yesus yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Dimuliakan, ditinggikan, haleluya. Ditinggikan namanya Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah Raja, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Panggil namanya Yesus Kristus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything
everything's hiding. Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything's hiding is in you. Everything's hiding. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Kami serahkan waktu selanjutnya buat Bapak Yusuf untuk memimpin perjamuan yang kudus. Ayo kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus, kami mengundang hadir, kami butuh Engkau. Biarlah kami boleh enjoy bersama Engkau dalam persekutuan dan tubuh darah-Mu. Ampuni kalau selama ini kami ada sombong, ada iri hati, dan takut khawatir. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sucikan, kuduskan setiap roti dan anggur, sucikan hamba-Mu yang memimpin perjalanan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam seluruh haleluya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Kita menghayati perjamuan kudus ini bukan sekedar tradisi. Sudah berapa banyak kita mengikuti perjamuan kudus, tapi Tuhan bertanya, sebanyak berapa jiwa yang sudah Engkau lakukan? Bukan banyaknya, berapa membanding-bandingkan, aku dapat gini untuk bangga-bangga. Bukan. Yang mau adalah kesungguhan hatimu sesuai dengan amat agung untuk mengudah Injil dengan cara yang berbeda. Mungkin engkau tidak bisa dengan berkhotbah, tapi dengan berdoa, dengan membagi kasih, membagi berkat yang Tuhan percayakan kepada kau. Itu sama dengan firman Tuhan kata, apa yang engkau lakukan kepada orang yang paling hina dunia ini. Jadi orang yang miskin, sama dengan engkau melakukan kepadaku. Itu ya. Untuk kita dalam perjalanan kudus ini menghayati Yesus Kristus yang dia sebagai sifat Allah, dia mau menjadi manusia untuk saat demi cintanya kepada kita, dia membenarkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan untuk hasilnya, karena oleh pada Yesus, segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dia saat ini duduk di sebelah kanan Bapa, kanan Allah Bapa. Dan baru aja Pentakosta, dia datang kembali sebagai Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Di samping itu dia akan datang kembali nyata, kedatangan kedua kali yang sekarang akan tiba. Karena siapkan dirimu, yakin bahwa tujuan kita bergereja, kita berjemaat, untuk kita satu adanya, saling merendahkan diri dan lain, dan Roh Kudus yang selalu akan memberikan nasihat, penghiburan, kasih agape, persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, milikilah cinta yang sukacita yang sempurna. Selama ini kita hanya dapat cinta sesaat, tapi hilang lagi karena kita masih banyak hal. Tuhan mau, hendaklah kita sehati sepikir, ya, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sudah saatnya kita tidak mementingkan diri sendiri, atau mau dipuji, mau diagungkan, tapi hendaklah kita saling merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jangan menganggap engkau yang hebat, engkau yang utama. Semua itu sifatnya sementara. Tapi kalau Tuhan yang memberi adalah suatu kekekalan, karena hargai, kita hidup dalam kasih karunia, hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk kita tidak, saatnya kita tidak menjadi sendiri, tapi kepentingan orang lain. Kalau kita mementingkan orang lain, Tuhan
lebih dahulu sudah mementingkan engkau, karena engkau adalah umat Allah, imamat yang rajani, dan engkau berharga di mata Tuhan. Ya, karena itu mari kita saling melengkapi, saling menerima kepada masing-masing. Dan Tuhan ingatkan adalah selama ini kita banyak di rumah, kita takut hanya tertuju kepada virus corona. Tapi ingat, Tuhan ingatkan, ada virus-virus yang justru lebih penting, yang perlu engkau bebaskan. Yang semua itu berpusat dari hati, timbul ke lain. Terutama pikiran. Hati nuranimu dan pikiranmu. Bersihkan. Kita bisa, karena Roh Kudus memberikan kuasa. Kita mengusir setan, mengusir pikiran-pikiran yang tidak benar dalam otak kita. Ya, Tuhan katakan dalam menulis, aku ikat lawan segala pikiran yang tidak benar, kotor, najis, kami serahkan kepada Tuhan Yesus, dan kami bebaskan. Untuk kita bebas, dibersihkan dari pikiran lama, kita sering, ada beberapa orang, Tuhan nyatakan, merasa diri tidak mampu, aku sudah gagal pernikahanku, gagal dalam usahaku, gagal dalam pelayanan dan sebagainya. Engkau mudah putus asa, tidak ada harapan, tidak percaya diri, rendah diri, rendah hati harus, tapi jangan rendah diri, sehingga akhirnya rendah diri menimbulkan kesombongan, menutup kerendahan hati. Engkau sering tidak percaya, engkau sering khawatir, takut gagal, dan mengasihi diri sendiri. Aduh, engkau seolah-olah kadang-kadang tidak terasa ya, sakit sedikit, wah ini jangan-jangan jantung, jangan corona, jangan mengasihi diri sendiri. Jangan engkau apatis, masa bodoh. Engkau sering tidak melihat kekurangan, kebutuhan orang lain. Engkau lihat, aku masih kurang. Tapi Tuhan katakan firman Tuhan, belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sebagaimana Salomo, awal-awal dia bagus, dia hanya minta apa kepada Tuhan? Hikmat. Maka Tuhan tambahkan yang besar. Dan firman juga berkata, kalau setia dan kecil, Tuhan akan tambahkan yang besar. Karena itu, Tuhan mau bebaskan dari masa lalu, dari trauma-trauma yang lama, bebaskan dalam nama Yesus. Bila bukan Kristus ada dirimu, untuk engkau peduli akan nasib orang. Jangan lihat dalam kelimpahan, Tuhan lihat juga seorang janda yang memberi. Engkau beri, maka apa akan diberi. Carilah, engkau akan mendapatkan damai sejahtera sukacita. Mari kita mau kita sebagai komunitas, terutama di CG, di gereja, kita saling menguatkan yang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Masing-masing kami percaya ada yang saat ini lemah, tapi ada yang banyak juga yang kuat. Mari yang kuat menguatkan yang lemah, mendorong, bukan negatif, bukan menakut-nakuti corona dan sebagainya. Tapi punya pikiran wawasan yang positif, yang optimis ke masa depan. Karena saya yakin dalam doa juga, setelah selesai corona pasti akan berlalu. Memang mungkin agak panjang, tapi nanti ada mukjizat, ada revival. Karena kita lihat banyak jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan. Mereka sudah usaha mana-mana dapat pertolongan. Akhirnya mereka cari Yesus. Hanya Yesus yang bisa meredakan virus ini. Bukan nanti vaksin dan sebagainya. Tapi Yesus, Roh Kudus yang akan membebaskan saudara. Ya, jadi tenang, sabar, dan pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan ya, dan amin. Karena itu hari-hari ini lebih waktu banyak engkau berdoa, banyak engkau renungkan firman dan lakukan firman, perkatakan firman siang dan malam. Firman itu akan menjadi rema, firman itu akan menjadi nyata kalau engkau percaya. Hidupmu akan berubah, hidupmu akan terus semangat, hidup tidak bebas dari khawatir dan takut. Mari serahkan kepada Tuhan. Karena Allah datang untuk memberikan hidup, dan memberikan hidup di dalam kelimpahan. Yakin, jangan ragu, jangan lihat sekarang. Engkau mungkin menderita, usahamu mungkin ada masalah apapun, kekurangan, dan sebagainya. Cari dia, berseru kepada dia. Engkau anaknya, engkau berhak mintalah, engkau akan diberi. Meskipun engkau belum meminta, Tuhan tahu kebutuhan. Kalau itu kebutuhan, dia akan memberikan tepat pada waktunya. Karena itu bersyukur. Terima kasih. Sebelum kita berdarah, kita berdoa 1 menit cari kehendak Tuhan. Minta ampun kalau selama ini kau khawatir, engkau cemas masa depan, engkau galau dan sebagainya. Buang semuanya.
Orang yang menabur dalam musim umat akan menuai dengan sorak-sorai. Saatnya engkau anaknya akan menabur dengan sorak-sorai, bahkan mengumpulkan berkas-berkas. Ada bonusnya. Berdoa, Tuhan dengar setiap keluh kesah anak-anakmu. Roh Kudus, biarlah engkau berbicara kepada Bapa di surga dan keluarga mereka. Engkau dengar, engkau tahu kebutuhan mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, engkau luar biasa. Kuatkan, teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Mari kita ambil roti yang satu itu, kita angkat di tangan kanan. Tuhan, inilah kami. Kami mau supaya kami satu adanya karena kami satu tubuh Kristus. Masing-masing kami berfungsi, baik sebagai tangan, kaki, atau apapun. Malah tidak ada satupun menganggap remeh, menganggap rendah. Tapi menganggap semua sama karena Engkau mengasihi mereka. Di dalam kelebihan dan kekurangan. Tapi kami yakin Engkau melihat kelebihan mereka, potensi yang ada, talenta yang ada, karunia yang ada. Berkat yang Kau titipkan kepada mereka. Mampukan kami membawa pesan-Mu Tuhan, damai sejahtera, pesan Injil kami sejahtera kepada setiap orang. Berikan keberanian kami melangkah. Dan kami satu tubuh Kristus. Seperti tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Hubungan kami dalam keluarga, hubungan kami dengan Engkau Kristus. Tidak satu pun sebesar corona, demam berdarah, kesulitan, perekonomian, pekerjaan, pelayanan, dan semua kebaikan kami. Tuhan, inilah kami. Engkau sebagai kepala dan kami ada anggota. Mampukan kami berfungsi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kuduskan roti ini. Dan saudara kasih Tuhan. Biar roti yang kita ucap syukur kita pecah-pecahkan. Kita yakin bahwa ini adalah benar-benar persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan dengan iman. Ucapkan terima kasih. Angkat anggur dengan letakkan tangan kirimu dadamu. Letakkan tangan kirimu dadamu. Yakinlah bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Yakinlah Roh Kudus ada dalam dirimu. Buka hatimu. Dia selalu memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita. Dia akan membebaskan engkau dari sakit penyakit. Karena tubuhmu adalah bait suci. Yakinlah engkau bisa mengampuni orang lain. Berdamai dengan orang lain. Nah, Tuhan lebih dahulu mengampunimu. Tuhan lebih dahulu mengasihimu. Selamatkan. Mulai dari dirimu, selamatkan orang lain. Yakinlah bahwa engkau diutus Tuhan. Sesuai aman aku untuk pergi menjadi Injil. Melangkahlah. Inilah aku. Utuslah aku. Kalau engkau percaya, engkau dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang spektakuler. Yakin dan iman. Mari minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Saya mau mendoakan saudara terakhir ya, penutup ini. Tuhan terima kasih. Kami tetap mengucap syukur dengan segala hal. Karena kami tahu kami tidak lihat sekarang. Kami tidak lihat masa lalu. Kami lihat ke depan. Yang Engkau sudah persiapkan hari depan penuh pengharapan. Mampukan setiap hamba-hambamu Tuhan memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Untuk mereka tetap setia mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, kami mau Tuhan, kami mau berjuang untuk Engkau yang sudah membela sampai mati untuk kami dibebaskan, kami diselamatkan. Tuhan, teguhkan setiap hamba-hambamu menghadapi corona ini. Mereka tidak takut, tapi mereka tetap berani melangkah. Mereka tetap banyak belajar melalui peristiwa ini. Banyak hal untuk mereka dipersiapkan untuk new normal. Persiapan mulai dari hati mereka, pikiran mereka, paradigma lama untuk mereka berubah terlebih dahulu. Sehingga mereka bisa melangkah untuk meniti new normal yang nyata. Dalam ibadah, dalam tindakan, dalam pekerjaan. Mampukan Tuhan Engkau berikan urapan khusus kepada mereka. Berikan mereka hikmat, pewahyuan, agar mereka dipersiapkan. Ada opsi-opsi yang lain untuk dipersiapkan masa depan mereka. Baik cara pelayanan maupun pekerjaan. Dan apapun Tuhan, mampukan mereka dalam hari-hari di rumah tidak bosan, tidak jenuh, tapi mereka selalu berikan penghiburan untuk mereka, suami, istri, orang tua, dan anak justru semakin akrab, komunikasi akrab dengan Engkau dan dengan keluarga dan dengan sesamanya.
Masalah apapun kau buka jalan. Jamah untuk mereka yang ada sakit apapun kau sembuhkan. Hindarkan dari virus corona, demam berdarah, dari tensi tinggi, dari diabetes dan lain penyakit. Kami percaya, tidak khawatir. Berkati pekerjaan mereka. Yang pengusaha untuk tidak satupun karyawan yang dirumahkan, di-PHK. Berkati mereka supaya karyawan mereka tidak dipensiunkan, di PHK. Tapi terus ada pekerjaan baru yang community mereka, karir mereka, pelayanan mereka untuk berkembang, bertumbuh, dan berbuah lebat nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan teguhkan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka yang menghadapi masa studi secara online. Untuk mereka tidak jenuh, mereka tetap excited, mereka tetap semangat mengikuti pelajaran yang baik. Dan saya percaya Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketaatan mereka tidak sia-sia karena kasih karunia-Mu sudah Engkau sediakan apa yang menjadi kerinduan mereka, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk fellowship ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami benar-benar bersyukur, dan saat ini juga tolong Tuhan biarlah terimalah kasih karunia angkat kedua tangan-Mu, kasih setia Tuhan Yesus dan anugerah yang berlimpah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Terus yang akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, senantiasa memberkati kehidupan kalian, berkat sampai berrohani mulai saat ini sampai Maranatha. Karena sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Makasih tetap Yusuf. semangat, sukses ya. 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 Ya, dilanjutkan aja. Berarti Devi, ini semua. Terima kasih Pak Yusuf. Oh ya, Thank you, berarti. Pak Yusuf. Thank you, Pak Yusuf. Ya. Kan Pak Thank you. Terus ya. Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Berkati Robi, Kak semua, Liana semua. Ya. Yeah, God bless you Pak Yusuf. God bless you. Oke. Ya, lanjut aja. Ya Pak Yusuf, makasih. Oke, boleh nggak saya minta Bapak Ibu Saudara untuk mute dulu? Soalnya saya tadi coba beberapa kali untuk mute, saya nggak bisa. Oke, kita doa sekali lagi ya. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar. Saya mau share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun di masa-masa ini. Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati fellowship kami, Roh Kudus Kau hadir dimanapun kami berada. Engkau nyata, Engkau Tuhan yang jauh lebih dekat daripada baju kami, Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami. Sementara sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Hari ini seperti tema kita, saya kasih judul Tuntunan Ilahi. Tuntunan Ilahi. Sebentar. Kita tahu kita akan masuk di satu masa yang tidak pernah kita masuki sebelumnya. Sebuah masa yang tidak ada satupun dari kita yang pernah memasuki. Kita sudah sangat sering mendengar bahwa kita akan masuk di dalam satu masa yang namanya new normal, semuanya serba baru, dan apa yang akan kita masuki, apa yang masa yang akan kita hadapi di depan, itu sama seperti masa yang akan dihadapi oleh Yosua dan orang Israel. Dan waktu Yosua dan orang Israel mau masuk ke satu babak baru dalam kehidupan mereka, Tuhan kasih pesan, Tuhan berfirman kepada mereka. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan akan menuntun mereka. Tuhan akan menaruh tabut perjanjian itu sebagai lambang penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka di depan mereka, dan mereka harus mengikutinya. Yosua pasal 3 ayat 4 berkata seperti ini. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus apa? Kamu tempuh. Perhatikan kata-kata ini.
Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Sama seperti kita akan masuki satu fase, satu masa dalam hidup kita yang kita nggak pernah lalui sebelumnya. Tidak ada satu orang pun dari kita yang pernah melewatinya di masa yang akan datang itu. Karena itu adalah jalan baru buat kita. Kita perlu tuntunan Allah. Semua pengetahuan, semua pengalaman tidak akan pernah bisa kita gunakan lagi di masa-masa yang akan datang. Kalau sebelumnya kita mungkin punya pengalaman, kita mungkin punya pengetahuan, kita mungkin punya skill dalam kehidupan ini yang membuat kita bertahan. Di masa-masa yang akan datang, kita nggak akan pernah bisa mengandalkan lagi pengalaman dan pengetahuan kita. Oleh karena itu, kita memerlukan tuntunan Allah dalam hidup kita. Kita butuh Allah berjalan di depan kita. Kita butuh Allah sungguh-sungguh memimpin kita sebagai seorang gembala di depan kita. Dan kita mengikutinya. Sebelum masuk ke masa yang baru ini, yang perlu diubah pertama kali adalah sikap hati kita. Sikap hati yang sungguh-sungguh menginginkan untuk mengikuti Tuhan. Sikap hati yang sungguh-sungguh mau untuk berkata, ya Tuhan, Engkau berjalan di depanku dan aku mengikutimu. Sikap hati seperti seorang domba, seekor domba yang terus mendengar gembalanya. Kalau sebelum hari ini kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, memasuki fase yang baru, cara hidup kita, sikap hati kita harus berubah. Karena fase yang akan kita masuki adalah fase atau masa yang kita masuki adalah masa yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita seperti seorang buta yang butuh dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, cara untuk mengikuti Tuhan itu harus presisi, harus pas. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Terlalu dekat, apa artinya terlalu dekat? Kalau kita tadi baca di Yosua pasal 3-4, dikatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Apa maksudnya terlalu dekat? Terlalu dekat itu berbicara tentang sikap hati yang terlalu optimis sampai merasa kita ini seperti Tuhan, bisa mengerjakan semuanya sendiri. Sekali lagi karena kita masuki satu masa yang kita nggak tahu itu seperti apa, ini seperti jalan yang baru buat kita. Kita nggak bisa berkata bahwa kita ini tahu segalanya. Lalu kita ini berjalan dengan optimis sedemikian rupa. Sampai kita ini nggak punya telinga untuk mendengar Tuhan. Tuhan kasih perintah sama Yosua, karena ini jalan yang baru buat kamu. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu optimis. Kalau dunia mengajar kita, dunia akan mengajar kita optimis. Tetapi Tuhan mengajar kita, Tuhan tidak mengajar kita optimis, Tuhan mengajar kita untuk punya sikap hati yang mendengar tuntunan Tuhan. Amin. Dunia akan berkata, you can do it. Dunia akan berkata, asal engkau mampu melihatnya, engkau akan memilikinya. Kita bisa diperdengarkan dengan kalimat-kalimat, statement-statement yang membangkitkan semangat kita. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau kita menjalani masa yang akan datang dengan optimis. Yang Tuhan mau kita mempertajam telinga kita. Jangan terlalu dekat. Jangan karena kita punya sumber daya, karena kita punya kemampuan, akhirnya kita bisa optimis. Percaya saya, semua sumber daya kita nggak akan pernah ada artinya di masa yang akan datang. Latih manusia roh kita untuk mendengar Tuhan. Rendahkan hati kita untuk berkata sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok.
Oleh karena itu, aku butuh tuntunanmu, Tuhan. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku membutuhkanmu, ya Tuhan. Selanjutnya, Tuhan juga tidak mau kita mengikutinya terlalu jauh. Tuhan nggak mau kita mengikutinya terlalu jauh. Terlalu jauh adalah sikap hati yang terlalu pesimis. Sampai merasa sudah tidak ada harapan untuk menang. Memasuki fase yang baru di depan, memang akan ada banyak tantangan. Tapi jangan pesimis. Jangan merasa bahwa kita nggak mungkin menang. Masih ingatkah saudara tentang 10 pengintai yang mengintai tanah Kanaan? Mereka begitu pesimis dan berkata, nggak mungkin kita bisa menang melawan orang-orang Kanaan itu. Orang-orang yang pesimis akan mengikuti Tuhan dengan apatis. Orang-orang yang pesimis akan mengikuti Tuhan dengan tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi gairah. Orang-orang yang pesimis tidak akan bisa berjalan satu step lebih jauh dalam kehidupan mereka. Mereka akan stagnasi. Karena mereka berpikir bahwa mereka nggak bisa keluar dari situasi mereka. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, pesimis bukanlah jawaban. Tuhan, kabar baiknya hari ini adalah Tuhan mau menuntun kita melewati masa-masa sukar ini. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengikutinya dengan tepat. Dan mengikuti Tuhan dengan tepat artinya jangan terlalu jauh, jangan terlalu pesimis dalam hidup ini. Jangan terlalu pesimis. Kita tidak bisa menerima tuntunan Allah dalam hidup kita kalau kita ini merasa tidak mampu dan pesimis. Itu kuncinya. Ini kebenarannya. Kita nggak akan pernah bisa menerima tuntunan Allah dengan clear, dengan jernih. Kalau hati kita ini dikuasai dengan perasaan tidak mampu dan pesimis. Nggak akan pernah bisa. Saya tahu seringkali pesimis lahir dalam hidup kita karena kita ini fokus dengan keadaan dan keterbatasan kita. Benar, kita ini sekarang sedang berada di dalam keadaan yang tidak mengenakan mungkin. Benar, kita ini sekarang sedang berada di dalam keterbatasan kita. Tapi poin saya hari ini, jangan fokus kepada keadaan kita hari ini. Jangan, saudara. Jangan fokus kepada keterbatasan kita hari ini. Karena kalau kita terlalu fokus dengan keadaan dan keterbatasan kita hari ini, kita akan pesimis. Dan kalau kita pesimis, akhirnya hati kita nggak bisa menerima tuntunan yang berasal dari Tuhan. Nggak bisa. Tuhan Yesus pernah berkata di Markus pasal 13, Tuhan Yesus pernah kasih tahu para murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi sebuah tantangan yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka akan diseret, mereka akan dihadapkan di hadapan para mahkamah agama. Yesus berkata di Markus pasal 13 ayat 11 seperti ini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Perhatikan ini, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan apa? Roh Kudus yang berkata-kata. Mereka akan dihadapkan di satu masalah yang besar. Mereka akan diseret di hadapan para mahkamah, dihadapkan di hadapan para mahkamah agama. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Hari itu para murid punya pilihan, saudara. Kita tahu para murid itu mayoritas adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka bukan orang-orang yang ahli. Mereka bukan orang-orang yang pandai. Itu faktanya mereka. Itu keterbatasannya mereka. Mereka nggak bisa mengandalkan kekuatan mereka. Dan waktu Yesus berkata, kamu akan dihadapkan di hadapan para mahkamah agama, mereka punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mereka akan kecil hati. Mereka akan khawatir. Mereka akan berkata,
Kita harus jawab apa di hadapan para mahkamah agama? Kita ini bukan orang agamawi. Kita ini bukan orang yang lahir dengan kepandaian agama, yang mampu menjawab para mahkamah agama yang ahli. Tapi mereka punya pilihan yang kedua. Mereka buang rasa pesimis itu dan menerima tuntunan Allah. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka tepat pada waktunya. Pas waktu mereka dihadapkan di hadapan para mahkamah agama, mereka akan mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Tepat pada waktunya. Syaratnya cuma satu. Mereka harus buang yang namanya pesimis di hati. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu seperti antena. Seperti penghambat. Kalau saudara pernah tahu antena itu menerima gelombang yang dari luar. Tapi kalau antena itu mau menerimanya dengan jernih, antena itu harus menyingkirkan semua rintangan atau penghalang. Dan percayalah saya, kekhawatiran dan perasaan tidak mampu, pesimis kita itu menghalangi tuntunan Allah dalam hidup kita. Ya, itu kebenarannya. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya lagi mengajar MSJ 2 kalau nggak salah. Dan waktu mengajar MSJ 2, di satu momen terakhir, waktu hampir selesai, saya mengajar MSJ 2, kita lagi nyembah sama-sama. Tiba-tiba ada satu impresi di hati saya. Saya melihat ada satu orang wanita di baris ketiga atau keempat, saya lupa. Ada satu impresi di hati saya untuk mendatangi wanita itu. Saya nggak dengar suara Tuhan audible. Cuma ada impresi saja di hati saya. Untuk mendatangi wanita itu dan mengatakan sama wanita itu. Menanyakan kepada wanita itu. Kamu menginginkan seorang anak ya? Saya nggak kenal siapa wanita ini. Saya nggak kenal siapa orang ini. Hari itu sejujurnya saya agak khawatir, saudara. Kekhawatiran saya apa? Iya, kalau saya benar. Kalau saya salah, saya akan mempermalukan diri saya sendiri. Saya akan mempermalukan diri saya dan mungkin akan mempermalukan nama Gereja Mawar Sharon. Oh, ada satu hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon adalah nabi sesat, mendengar suara Tuhan dengan salah. Waktu saya taat saja, saya beranikan diri saya datangi wanita itu dan saya tanya, Anda lagi menginginkan seorang anak ya? Waktu saya ngomong itu, tiba-tiba dia nangis. Karena suasana agak ribut hari itu, saya nggak terlalu dengar perkataannya dia, tapi dia nangis saja. Saya nggak yakin iya atau enggak, tetapi muncul impresi yang selanjutnya. Impresi yang selanjutnya lebih menakutkan, saudara. Apa itu? Saya berkata seperti ini. Sama seperti Tuhan memberikan Sarah anak di usia lanjutnya, Tuhan akan memberikanmu anak. Dan kalimat selanjutnya ini yang lebih menakutkan. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Saya ikut saja. Setelah saya ucapkan itu, langsung saya cepat-cepat kembali, cepat-cepat tutup MSJ hari itu, langsung saya tinggal. Kenapa? Karena saya takut. Saya takut dicaci maki. Pak, Bapak ngomong apa itu tadi? Saya belum nikah, Pak. Wah, itu kan gawat. Pak, Bapak ngomong apa itu tadi? Bahkan saya belum punya pacar. Ngawur Bapak ini. Wah, itu gawat. Jadi saya takut, saudara. Saya cepat-cepat pulang. Nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, saya dihubungi oleh satu orang wanita di DM Instagram saya. Dan dia berkata, Pak, masih ingat saya nggak? Nggak ingat. Karena saya memang sengaja melupakanmu.
Dia berkata, saya yang Bapak doakan waktu MSJ 2. Bapak nggak kenal saya, tapi memang benar keadaan saya. Saya sudah menikah 5 tahun dan saya berusaha mempunyai seorang anak. Saya coba insem memasukkan benih suami saya ke dalam rahim saya, tapi sudah coba beberapa kali dan hasilnya nihil. Dan puji Tuhannya Pak, sejak Bapak doakan itu, saya jadi percaya dan hari ini saya hamil dengan normal, alami, bukan insem. Waktu saya dengar itu, saya jadi meleleh, saudara. Kenapa? Karena terus terang, itu adalah pengalaman pertama saya untuk mentaati tuntunan Allah dalam hidup saya. Dan saya melihat buahnya. Apa yang saya belajar hari itu? Yang saya belajar adalah, kita nggak akan pernah bisa dituntun oleh Allah kalau kita ini dikuasai oleh kekhawatiran dan pesimis. Tadi Pastor Yusuf berkata, Pak Yusuf berkata, rendah diri. Rendah hati itu boleh. Rendah diri itu nggak boleh. Kenapa? Karena isunya sekarang bukan lagi tentang kita, isunya hari ini adalah tentang Tuhan yang menuntun kita. Amin. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi karena kita taat kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Kita nggak lagi mengandalkan kekuatan kita. Yang jadi modal kita di masa-masa yang akan datang adalah satu ini, ketaatan. Keinginan hati untuk mentaati Tuhan dan mengikuti Tuhan. Itu yang kita taruh di dalam hati kita. Tuhan, aku memang gak mampu, aku memang gak sanggup. Keadaanku hari ini memang sangat terbatas. Tapi aku cuma mau satu hal ini, aku mau mentaati-Mu ya Tuhan. Itu yang jadi modal kita hari ini. Keadaan kita hari ini bukanlah gambaran masa depan kita. Pegang ini baik-baik, saudara. Keadaan kita hari ini bukanlah gambaran akan masa depan kita. No. Masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan kita hari ini, tetapi oleh keputusan-keputusan kita. Ada amin? Jangan gambarkan masa depan saudara dengan keadaanmu hari ini. Jangan gambarkan keadaan dan situasi yang akan datang dengan keadaan kita hari ini. Keputusan kita yang menentukan masa depan kita, bukan keadaan kita. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh adalah keputusan-keputusan hidup kita. Yang perlu kita waspadai dan evaluasi terus adalah keputusan-keputusan kita setiap hari dalam hidup. Kalau kita mengambil keputusan yang benar dari hari ke hari, kalau kita menerima tuntunan Tuhan dan kita mengikutinya dari hari ke hari, kita akan sampai, kita akan menikmati masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita akan sampai ke tanah Kanaan. Tanah kemenangan itu, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Ada amin. Saya tahu di masa-masa ini seringkali kita menghadapi satu situasi seolah-olah kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara berkata, Pak, benar keputusan-keputusan kita yang menentukan masa depan kita. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan di masa-masa ini. Saya nggak tahu harus lakukan apa. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara lagi berkata seperti itu, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan, kalau saudara menghadapi satu masa, satu titik dalam kehidupan, saudara nggak tahu harus lakukan apa-apa, seperti jalan buntu, nggak tahu harus kerjakan apa, tidak tahu harus memutuskan apa. Saudara kehabisan hikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata seperti ini.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia apa? Memintakannya kepada Allah. Minta kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu apa? Hikmat. Akan diberikan kepadanya. Syaratnya satu. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan, saudara kehabisan hikmat. Ada satu kunci yang Tuhan janjikan. Apa itu? Minta. Minta kepada Tuhan. Tuhan, aku harus lakukan apa? Saya percaya Roh Kudus yang sama yang memberikan hikmat kepada para muridnya untuk apa yang harus dikatakan kepada Mahkamah Agama. Roh Kudus yang sama yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini. Kalau kita memintanya. Dan kalau kita memintanya dan tidak bimbang hati kita. Dia berkata, kalau Bapa yang di dunia saja akan memberikan roti kepada anak yang memintanya. Apalagi Bapa kita di surga. Ada amin? Dia akan beri kepada kita hikmat. Tuntunan ilahi dalam kehidupan kita akan kita terima waktu kita memintanya. Oleh karena itu, ini yang harus jadi gaya hidup kita, saudara. Doa dan penyembahan harus menjadi gaya hidup kita di masa yang akan datang. Amin. Doa dan penyembahan harus jadi gaya hidup kita. Kita nggak boleh lagi jadi orang Kristen yang cuma mengandalkan ibadah hari Minggu, mendengarkan hamba Tuhan berbicara. Nggak boleh. Kita nggak boleh lagi jadi orang Kristen yang cuma menunggu waktu connect group untuk mendengarkan pemimpin kita berbicara. Enggak. Kita harus jadi orang Kristen yang membangun mezbah pribadi kita bersama Tuhan. Kita harus membangun persekutuan yang pribadi bersama dengan Tuhan. Di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena tuntunan ilahi akan kita terima waktu kita ini membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada amin? Sama seperti GPS. GPS itu sifatnya personal. Betul apa enggak? Karena masing-masing kita itu menghadapi situasi yang berbeda-beda. Sedang menuju ke satu tempat yang berbeda-beda. GPS nggak bisa di-share. Tuntunan ilahi Tuhan dalam hidup kita akan berbeda dengan tuntunan ilahi Tuhan atas kehidupan orang lain. Jadi kalau kita nggak bisa mendengarkan Tuhan secara pribadi, betapa chaosnya hidup kita. GPS nggak bisa saling pinjam, saudara. Ada amin? Tuntunan ilahi dalam hidup kita nggak bisa saling pinjam. Kita nggak bisa lagi datang kepada hamba Tuhan dan berkata, Pak, tolong, atau Bu, doakan saya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Nggak bisa lagi di masa-masa ini. Kita harus akses GPS itu secara pribadi. Oleh karena itu doa dan penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Di masa-masa ini. Kita harus membangun mezbah kita secara pribadi. Karena jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang baru buat hidup kita. Jangan pinjam tuntunan ilahi orang lain buat hidup kita. Biarkan Tuhan menuntun kita secara pribadi. Ada amin? Ada amin? Di masa dan waktu yang tepat dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang masih bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang masih mau menuntun kehidupan kita. Isunya bukan dia mau atau tidak mau menuntun kita. Isunya adalah apakah kita mau mengikutinya.
Apakah kita mau membangun? Apakah kita mau menyalakan GPS itu? Kalau saudara nyalakan GPS, GPS tidak akan pernah berkata, maaf saya hari ini lagi libur, capek. Enggak. Kalau saudara nyalakan GPS-nya, GPS itu akan selalu tanya, mau kemana? Dan dia akan setia menuntut. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mau menuntun kehidupan kita. Masalahnya satu ini, apakah kita mau membangun gaya hidup dituntun oleh Tuhan? Ada amin. Dan goal terakhir, bagian terpenting dalam masa-masa yang akan datang itu, bukan kemenangannya. Bagian terpenting dalam kehidupan kita itu nanti bukan masuk ke tanah Kanaannya. Bagian terpenting bukan kita jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang kaya raya, orang yang keluar dari masalah, itu bukan bagian terpenting. Bagian terpentingnya adalah kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saya masih ingat Musa berkata seperti ini. Musa berkata, waktu Tuhan mau menuntun orang Israel, Tuhan lagi marah, dan Tuhan berkata, aku akan utus malaikatku saja untuk memimpin kamu. Tapi Musa berteriak. Kalau goal akhir hidup Musa itu adalah cuma masuk atau keluar dari padang gurun, Musa berkata, ya nggak apa-apa Tuhan, malaikat saja yang penting. Aku bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Tapi Musa nggak berkata seperti itu. Ini sikap hatinya Musa. Musa berkata, Tuhan, berkatalah Musa kepada, baca ya sama-sama dengan saya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada satu lagu yang memberkati saya selama bertahun-tahun ini. Jika kau tak besertaku, kami tak mau melangkah, Tuhan. Amin. Ini seruan hatinya Musa. Orang yang menerima tuntunan ilahi akan punya sikap hati. Tuhan, yang terpenting dalam hidupku bukan cuma menang, bukan cuma keluar dari situasi sulit. Yang terpenting dalam hidupku adalah Engkau berjalan bersama-sama dengan aku, Tuhan. Tuntun aku, bimbing aku, Tuhan. Kalau Engkau tak besertaku, aku nggak mau jalan, Tuhan. Karena yang terpenting dalam hidupku bukanlah aku keluar dari situasi sulit ini, tapi karena aku mau berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan. Masuki masa ini, saudara, dengan sikap hati yang benar. Dan izinkan Tuhan menuntun kehidupan kita. Amin. Amin. Goal akhirnya bukan tanah Kanaan. Goal akhirnya adalah berjalan bersama Tuhan. Boleh nggak sebelum saya tutup, dan nanti Pastor Caleb akan share sesuatu buat kita semua. Boleh nggak sebentar saja? Ko Budi bisa nggak nyanyikan lagu ini? Bila kau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Pejamkan mata sejenak, ngomong sama Tuhan secara pribadi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkah dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Tuhan,
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, mari kita nyanyikan sama-sama sebagai doa kita. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami akan masuki satu masa yang baru, sebuah jalan yang baru yang tidak pernah kami lewati sebelumnya. Kami mau berkata seperti Musa hari ini, Tuhan. Jalan di depan kami. Bimbing kami, Tuhan. Karena kami tidak mampu. Kami tidak sanggup, Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, Tuhan. Engkau jalan dan memimpin kami secara pribadi. Biar suara-Mu dan hikmat-Mu yang sungguh-sungguh jadi pelita buat kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami, Tuhan. Bimbing kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Hamba-Mu hari ini berdoa, Tuhan, buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa biar masing-masing kami sungguh-sungguh dituntun oleh Allah. Langkah demi langkah. Apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, Tuhan belum selesai dengan mereka. Biar tuntunan Allah, penyertaan Allah menyertai kehidupan mereka. Seperti Engkau memimpin Yosua dan orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Engkau akan memimpin masing-masing kami keluar dari situasi kami, masuk kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan umat-Mu ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bimbing kami, pimpin kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah pribadi yang nyata dalam kehidupan kami. Menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau belum selesai beracara buat hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selesaikan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Pastor Caleb, Bu Caleb. Sorry kalau saya emosional. Saya mengalami Tuhan sekali hari ini. Ya, kita semuanya merasakan hadirat Tuhan luar biasa.
Selamat malam semuanya. Thank you. Kita bisa fellowship sama-sama. Thank you Pastor Lukas. Firman Tuhan yang sangat-sangat mewakili hati Tuhan. Saya dapat banyak sekali, catatan saya penuh. Tapi lebih dari itu, hati saya juga penuh. Ya, saya sangat setuju seperti yang Pastor Lukas katakan. Saya percaya beberapa hari ini Tuhan banyak terus mengingatkan saya akan Ibrani pasal 11 ayat 1 dan juga ayat 2. Kita hidup di hari-hari Ibrani 11 ayat 1. Jika Anda tahu Ibrani 11 ayat 1 itu adalah ayat tentang iman. Dan dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari-hari ini yang kita hadapi semuanya adalah hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Tidak dapat kita prediksi, tidak dapat kita bayangkan, tidak dapat kita rencanakan, semuanya serba berubah-ubah. Dengan kata lain, inilah hidup kita. Kita hidup di zaman yang tidak dapat kita lihat. Bahkan kita tidak dapat saling melihat kalau nggak pakai Zoom. Kita hidup benar-benar zamannya serba tidak kelihatan, serba tidak jelas. Tapi yang luar biasa yang Tuhan ingatkan pada saya adalah ternyata kita sedang hidup dalam satu zaman iman yang luar biasa. Karena beriman adalah mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah musim segala sesuatu dalam hidup kita tidak kelihatan. Tapi kita terus mengandalkan Tuhan. Itulah yang tadi Pastor Lukas sangat menguatkan saya. Saya diingatkan bahwa iman adalah mengandalkan tuntunan Tuhan. Dan selalu mengandalkan tuntunan Tuhan di atas segalanya. Jika satu hal yang saya selalu dikuatkan Tuhan, karena banyak sekali hal dalam hidup kita dan hidup Anda, hidup saya pasti semuanya banyak yang tidak jelas, banyak yang kita pertanyakan, banyak juga yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika semua itu memang serba tidak jelas, ada satu hal yang kita dapat andalkan kita dapat andalkan itu dan jadikan itu dasar iman kita, yaitu siapa Dia. Karena siapa Dia tidak akan berubah dan siapa Dia akan setia menuntun kita. Dan jika kita dapat menaruh iman kita bukan kepada apa yang Dia akan lakukan, tapi kepada siapa Dia, maka kita akan berjalan langkahnya dengan mantap dan dengan rasa aman dan juga dengan rasa dan tidak kehilangan iman itu karena Dia tidak akan mengecewakan kita. Dan Dia dapat menuntun Anda, Dia dapat membawa Anda melewati api, melewati air, melewati angin dan melewati kegelapan malam. Engkau akan dituntun oleh Dia. Oleh karena itu, mari kita hari-hari ini beriman. Beriman dengan cara kita, bagaimana kita beriman, kita berjalan andalkan tuntunan Tuhan. Dan saya percaya, jika kita lakukan itu, maka ayat 2 dari Ibrani 11 itu terjadi. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Apa yang terjadi dengan nenek moyang kita, itu yang dikatakan tentang Musa, tentang semua pahlawan iman. Mereka menerima semua itu, yang awalnya sangat tidak jelas. Yang sama seperti tadi Pastor Lukas katakan, Musa bilang, kalau rohmu tidak beserta denganku, aku tidak mau pergi dari sini. Waktu itu sangat tidak jelas bagi Musa, bahwa apa yang akan terjadi, apakah Tuhan akan menuntun, tapi dia melangkah dengan iman. Dan oleh karena iman, mereka menerimanya. Dan hari-hari ini, saudara, mengapa hari-hari ini adalah hari-hari yang Ibrani 11 ayat 1, karena hari-hari ini kita akan panen iman. Saya ingin dorong Anda, di tengah-tengah semua yang tidak jelas, disinilah lahan iman yang paling subur. Disinilah kelihatan perbedaan orang-orang paling beriman dalam dunia ini. Disinilah kelihatan orang yang punya Tuhan dan orang yang tidak punya Tuhan. Dan bagaimana kehidupan kita dapat menceritakan satu kuasa iman yang luar biasa. Hari-hari ini apa yang Anda tabur dengan iman, Anda akan menuainya dengan luar biasa. Hari-hari ini apa yang Anda langkahkan dengan iman, Tuhan tidak hanya akan membawa Anda hanya sekedar lewat masa transisi daripada new normal, tapi Tuhan akan membuat yang supernatural, yang abnormal. Itu yang rencana Tuhan dapat masuk dalam kehidupanmu. Tuhan berkati kita dengan musim ini, supaya Tuhan dapat memberi kita tuaian iman yang luar biasa. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita berjalan dengan iman yang luar biasa. Saya tahu nanti kesaksian daripada Anda akan banyak sekali. Saya sangat senang dengan apa yang Pastor Lukas katakan tadi. Dia mengambil langkah iman untuk berbicara pada wanita itu. Saya percaya Tuhan juga dapat bekerja dalam setiap hidup Anda. Dan Tuhan juga akan memakai Anda, berbicara lewat Anda, berbicara kepada Anda.
Dan pada akhir daripada semua ini, kita banyak sekali kesaksian iman yang kita akan dapat membuat kita lebih daripada pemenang. Dan ada kenyataan, ada pernyataan-pernyataan Tuhan luar biasa. Dan kita akan merayakan bersama-sama betapa luar biasa Tuhan kita. So, terus berjalan dengan iman. God bless you. Thank you, Pastor Caleb. Thank you, Ko Caleb. Thank you. Thank you, Caleb. Thank you semuanya. Wow, hari ini rasanya nggak kepingin diselesaikan ya. Kita mau pingin nyembah sama-sama. Yes. Thank you Budi tadi penyembahannya. Dan juga Irfan, thank you. Enak banget penyembahannya. Pengen terus. Mungkin kita akan cari waktu ya, momen kita bisa nyembah 1 jam penuh gitu ya, isinya cuma menyembah Tuhan sama-sama gitu ya. Nanti kita akan coba cari waktu. Oke, kita mau mendoakan beberapa. Ada yang ulang tahun, nanti Pastor Caleb, Ko Caleb akan doakan yang berulang tahun. Ada Jen Devina Bingbing, ada Meliana, ada Kudev ulang tahun. Oh. Happy birthday. Ada Meli, ada Melisa, ada Suki yang tadi agak gimana memperagakan Suki. Ini Ya, Suki. Halo, ini Suki tralala ya. Suki tralala. Ada Ko Budi juga berulang tahun. Happy birthday Ko Budi. Wow. Ada Oma Gandhi, Ko Budi WL dan Ko Budi Master Lim juga berulang tahun ya. Wah. Ada Kak Esther juga ulang tahun. Kak Esther. Tapi yang Ko Budi dan Kak Esther kemarin kita sudah doakan di Elevate, Ko Caleb. Jadi kalau mau doakan lagi boleh. Dan ada yang wedding anniversary Bapak Budi Santoso. Wow. Gimana Pak Budi Santoso? Boleh nggak lambaikan tangannya dulu, Pak Budi Santoso? Ada Ibu Yuliana, berulang tahun, wedding anniversary. Ada Ibu Syukim, Cik Syukim ya, ulang tahun juga, wedding anniversary. Congrats ya. Ada Bapak Binsar dan Ibu Ambarwati yang wedding anniversary juga. Nanti kita akan doakan ya. Sama ada beberapa pergumulan, kita akan doakan mereka. Saya akan doakan yang pergumulan dan wedding anniversary. Pastor Caleb akan doakan yang berulang tahun. Lalu kita akan menerima berkat dari Pastor Caleb ya, nanti terakhirnya ya. Saya doa dulu ya, Pastor Caleb. Nanti Ko Caleb akan lanjutkan dengan yang berulang tahun, lalu akan menutup dalam doa berkat juga. Oke, yuk kita mau berdoa sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati setiap acara, setiap firman-Mu, momen-momen kami menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sekarang Tuhan kami berdoa untuk yang sakit vertigo dan jantung ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkannya saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Kau berada di dalam nama Tuhan Yesus, biar kesembuhan Allah mengalir saat ini juga. Vertigo dan jantung jadilah sembuh sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sakit tremor dan jantung. Sekarang juga, saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Tremor, jantung, sakit jantung, kami memerintahkan-Mu keluar dari tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada lagi tremor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk yang sakit autoimun dan tulang.
Kuasa Allah sekarang juga mengalir dari ujung kepala sampai ujung kakinya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat ibu ini, Tuhan, Engkau menyembuhkannya 100%, tidak ada sisa sedikit pun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk dua pasangan yang menginginkan keturunan. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Tepat pada waktunya ya Tuhan, Engkau akan memberikan keturunan buat kedua pasangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, rahim menjadi subur kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata, setiap rahim akan melahirkan seorang anak. Dan bahkan tahun depan, rahim akan melahirkan seorang anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempercayainya Tuhan. Berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan untuk Pak Budi Santoso, Ibu Yuliana, Pak Binsar, Ibu Ambarwati, Ibu Siu Kim ya Tuhan. Tuhan, biar anggur yang baru nyata dalam kehidupan pernikahan mereka. Untuk setiap pasangan yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar pasangan kami akan menerima Kristus pada waktunya, dan waktunya tidak lama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya akan janji-Mu, keselamatan akan ada di dalam rumah kami, akan untuk seisi rumah kami Tuhan. Kalau satu orang diselamatkan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Kami percaya pasangan kami akan diselamatkan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus itu akan jadi hadiah pernikahan kami ya Tuhan. Kami memintanya Roh Kudus, Engkau bekerja untuk pasangan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pasangan dengan anggur yang baru. Kasih dan sukacita terus berada di dalam kehidupan pernikahan mereka ya Tuhan. Tidak pernah jemu-jemu. Dipenuhi dengan kasih dan sukacita. Rumah tangga yang penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga kami bawa bersama-sama sebagai satu keluarga, saudara-saudari kami yang bulan ini merayakan ulang tahun. Kami tahu Tuhan setiap hari yang Engkau beri kepada kami untuk kami dilahirkan adalah hari Engkau pakai untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi anak-anak yang dilahirkan, tapi anak-anak orang-orang yang kehidupannya dijamah dan didampak oleh orang-orang yang telah dilahirkan itu. Dan kami bersyukur untuk 1 tahun lagi yang Kau tambahkan bagi our brothers and sisters, Jane, Devina Bingbing, Meliana, saudara kami Edwin David Sayogo, kepada saudari Lisa, saudara Suki, juga Kobudi Masterlim, Oma Gandhi, dan juga kami berdoa untuk Esther. Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu yang begitu berharga. Setiap nafas yang Engkau berikan kepada mereka bukanlah Engkau sedang menjadi nyata, dan rencana yang Engkau kerjakan banyak orang dari kehidupan berkat-Mu turun ke dalam hidup mereka, biar perlu dalam hidup mereka, biar kekuatan dunia Engkau tambahkan ke dalam hidup mereka. Itu mereka akan melihat satu multiplikasi dani yang Engkau berkenan tumbuhkan dalam hidup mereka, karena mereka tertanam dalam Engkau, akan bertumbuh dengan begitu subur dan membawa berkat bagi hidup mereka dan begitu banyak orang-orang. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun. Di dalam nama Yesus kami berkati mereka. Amin. Amin. Haleluya. Dengan demikian kita mengakhiri sesi Elevate Together kita. Boleh nggak semua tayangkan videonya dulu, karena kita mau foto sama-sama sebelum kita selesai. Ulang tahun nggak dinyanyiin? Oh iya ya. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat
adanya, kuat bertindak di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday. Sekali lagi. Happy birthday. Doa supaya semua keinginannya Happy birthday. Thank you semua. Thank you Ko Caleb. Ya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Semua siap-siap ya. Yang belum nyalakan video, bisa nyalakan video dulu. Oke ya, kita foto dulu sebentar ya. Ini yang pertama. 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke. Kita ke page kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir 1. Yang page ketiga banyak yang videonya belum nyala. Tanu, Lian Kim, David, JB, Karol, Ini suara itu Buani. Dewati, Denny. Mau selesai soalnya. Meli. Suara itu. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pastor Lukas. Ya, thank you. Thank you Santo. Itu. Terima kasih. Semuanya.